Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang memimpin kehidupan kita, yang memenuhi kehidupan kita, dan yang memerintah di dalam kehidupan kita. Pada video kali ini saya mau membahas tentang ajaran Bapak Erastus Sabdono yang menyatakan bahwa Yesus Kristus mati 2 kali. Yaitu yang pertama, Yesus mati pada saat dia berada di surga bersama-sama dengan Bapa. Dan yang kedua, Yesus mati pada saat dia berada di dunia, yaitu pada waktu dia mati di atas kayu salib. Berikut kita mendengarkan pernyataan Bapak Erastus Sabdono tersebut. Aku memberi diriku mati, mengosongkan diri, jadi manusia. Sudah jadi manusia direndahkan, mati lagi di kayu salib. 2 kali loh tandus mati itu. Dari anak-anak di surga dibunuh, dikosongkan loh. Semua kenangan, ingatan dihilangkan, jadi nol. Mati. Asli mati. Lalu di kayu salib mati lagi. Kita cuma mati sekali. Nggak bisa hidup, harus 2 kali juga matinya. Sama 2 kali kita mati. Yesus 2 kali mati loh. Kita harus 2 kali juga loh. Mati sekarang, mati dagingnya baru bangkit. Beri kemuliaan. Nah, di dalam video tersebut yang telah kita dengarkan barusan, beliau menyatakan bahwa Yesus Kristus mati 2 kali. Nah, sebelumnya saya mau memberitahu bahwa sebenarnya saya tidak mau memberikan tanggapan terhadap video ini karena sudah banyak pendeta-pendeta yang telah memberikan tanggapan mereka. Contohnya seperti Pak Isra Soru dan Pak Muriwalianto Matalu. Dan ada beberapa teman-teman lainnya. Nah, untuk itu saya mau memberikan tanggapan saya karena banyak teman-teman yang meminta kepada saya supaya saya memberikan tanggapan saya terhadap ajaran Pak Erastus Sabdono tersebut. Memang di dalam video yang baru kita dengarkan barusan, beliau tidak menjelaskan atau menyatakan secara jelas dasar ayat dari pernyataannya tersebut. Akan tetapi beliau menyatakan bahwa Yesus Kristus mengosongkan dirinya atau dikosongkan oleh Bapa di dalam diri Yesus Kristus, yaitu contohnya seperti pikirannya atau memorinya yang dinyatakan di dalam videonya tersebut. Nah, hal itu terdapat di dalam Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 mulai sampai ayat yang ke-7. Berikut saya bacakan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, karena Pak Erastus menggunakan kedua ayat ini, kurang lebihnya seperti itu. Nah, saya melihat bahwa Pak Erastus tidak begitu paham dengan apa yang dimaksud dengan Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ke-7 ini. Nah, pada video kali ini saya mau memberikan penjelasan atau pelurusan dari ajaran Pak Erastus Sabdono ini. Nah, ada 2 poin besar yang ingin saya berikan, yang ingin saya jelaskan di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Poin yang pertama saya ambil yaitu Yesus Kristus adalah Allah sejati sejak kekekalan. Nah, memang seperti di dalam pernyataan Pak Erastus ini, banyak orang telah mengerti atau telah tahu apa itu ajaran yang terdapat di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7,
yaitu tentang teologi atau teori kenosis. Nah, ada ajaran-ajaran sesat atau ajaran yang salah atau tafsiran yang salah tentang ayat ini. Nah, untuk itu saya memberikan pelurusan. Yang pertama, Yesus Kristus adalah Allah sejati sejak kekekalan. Nah, dimulai dari ayat yang ke-6. Dari ayat ini saya mengambil beberapa poin. Yang pertama, di ayatnya yang ke-6a, yaitu dalam bahasa Yunaninya en morphe theo huparchon. Dalam NIV terjemahannya yaitu who being in very nature of God. Dalam LAI mengambil atau menjelaskan, menerjemahkannya yaitu yang dalam rupa Allah. Hanya LAI tidak memasukkan kata yang sangat menentukan dari makna teologis dari kata kenosis yang ada di dalam ayat yang ke-7. Yaitu kata kerja yang adalah huparcho. Sedangkan terjemahan Yunaninya atau NIV mencantumkan kata tersebut. Oleh karena LAI tidak memasukkan kata yang huparcho yang artinya adalah, maka cenderung pembaca Alkitab terjemahan LAI juga kehilangan pengertian tentang kealahan Yesus yang sesungguhnya dalam konsep kenosis. Kata huparcho artinya adalah atau eksis. Sesungguhnya menjelaskan tentang kesempurnaan, kesejatian kekekalan Yesus sebagai Tuhan atau Allah yang sesungguhnya. Maksudnya, kata adalah menjelaskan atau huparcho menjelaskan bahwa Yesus adalah Allah, bukan karena hadiah atau pemberian dari malaikat atau Bapa dan Roh Kudus, tetapi memang sudah merupakan eksistensi atau keberadaan Yesus yang adalah Allah yang sejati, yang setara dengan Bapa dan Roh Kudus sejak dalam kekekalan sampai pada kekekalan. Keberadaan Yesus sebagai Allah yang dijelaskan oleh kata huparcho ini tidak akan pernah berkurang, tidak pernah berubah, dan tidak bisa terkontaminasi, apalagi mati, seperti yang diajarkan oleh Pak Erastus Sabdono. Nah, kebenaran di atas dapat dipertegas oleh kata morphe, yaitu kata sebelumnya, yang secara leksikon sangat berbeda dengan kata skema yang terdapat di dalam ayatnya yang ke-7. Skema artinya bentuk luar, fisik, terbatas. Contohnya seperti Yesus mati, bisa tidur dia bisa mau berdoa, dan dia bisa disiksa dan lain sebagainya. Itu tentang skema. Akan tetapi kata yang ada di dalam ayatnya yang ke-6 yaitu kata morphe, yang artinya adalah keilahian, menjelaskan tentang keilahian, supranatural atau kealahan Yesus Kristus yang ada pada dirinya sendiri, bukan diciptakan atau diberikan oleh Bapa atau Roh Kudus, seperti yang dijelaskan atau diperjelaskan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1, prostonteon. Dengan demikian, kata morphe sesungguhnya mengajarkan bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Allah bukan hanya sementara saja, akan tetapi itu kekal. Kata itu juga mengajarkan bahwa kealahan Yesus tidak berubah, atau karena diangkat dan ditetapkan oleh Bapa sebagai Tuhan setelah dibaptis, seperti pandangan ebionistisme. Kebenaran tersebut diperkuat oleh makna frasa berikut, yaitu lebih menegaskan lagi bahwa Yesus adalah Allah yang setara dengan Bapa, yaitu enai isateo di dalam ayatnya yang ke-6 bagian B. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Yunani bisa diartikan bahwa Yesus itu setara dengan Allah Bapa. Dalam NIV menyatakan bahwa quality with God.
Tetapi di dalam terjemahan LAI yaitu kesetaraan dengan Allah, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Nah, kata kerja enai dari kata eimi dalam tensis kinegnomik yaitu menjelaskan keadaan yang selalu terjadi, yaitu ada dan berlaku dahulu, sekarang dan kekal sampai kekekalan. Kata ini bukan menerangkan keadaan yang memiliki batas waktu, tetapi tidak terbatas. Karena itu tensis kinegnomik tersebut menegaskan bahwa Yesus sebagai Tuhan selalu berlaku sejak sebelum dunia diciptakan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Keberadaannya sebagai Allah tidak akan berubah atau berkurang atau mati, seperti yang diajarkan oleh Pak Erastus Sabdono, mati di surga pada waktu dia bersama-sama dengan Bapa, dan dia juga mati kedua kalinya pada saat dia berada di dunia. Nah, sebab itu kata Isa yang artinya setara dalam frasa tersebut hendak menjelaskan bahwa kealahan Yesus tidak lebih rendah dari Bapa dan Roh Kudus, tetapi ketika pribadi itu setara. Makna teologisnya, jika Bapa dan Roh Kudus tidak berubah, tidak kehilangan kesadaran dan kemahatauan, demikian juga dengan Yesus Kristus sebagai Allah. Nah, itu poin yang pertama, Yesus Kristus sebagai Allah, yang adalah Allah dari kekekalan sampai yang kekekalan. Poin yang kedua saya mengambil di dalam ayat yang ke-7, yaitu Yesus mengosongkan diri atau kenosis di dalam ayat yang ke-7. Nah, pengertian kenosis atau pengosongan diri sebenarnya tidak bisa diartikan seperti pengosongan menurut Kamus Bahasa Indonesia, yaitu pengosongan atau penghilangan substansi isi dalam sebuah wadah. Misalnya air segelas tumpah semuanya, maka gelas itu menjadi kosong. Nah, jika menurut arti demikian, maka ketika Yesus mengosongkan dirinya, maka semua kealahannya tumpah keluar atau hilang sama sekali dari dalam dirinya. Dengan demikian pada saat kenosis, maka Yesus sudah bukan Tuhan lagi, karena kealahannya telah meninggalkan dia, atau mati, terbunuh, atau dikosongkan, dihilangkan oleh Bapa, seperti pernyataan Pak Erastus tersebut. Ini pandangan yang menyesatkan. Sebab itu kata kenosis sebenarnya tidak tepat diterjemahkan sebagai pengosongan, tetapi lebih relevan diterjemahkan nothing, seperti terjemahan NIV dan NKJV. Sebab cara teologi arti dan makna teologis, makna kata kenosis adalah menyatakan fakta praeksistensi Yesus sebagai Tuhan dalam kekekalan sebelum dunia diciptakan. Yang kedua, menyatakan kerendahan hati Sang Anak yang walaupun adalah Allah sendiri, setara dengan Bapa dan Roh Kudus, tapi rela menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan mati di kayu salib. Yang ketiga, makna dari kenosis itu saya ambil menyatakan dirinya yang adalah Allah yang setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Nah, pada saat kenosis, ketiga aspek ilahi tersebut di atas bukan dikeluarkan atau dihilangkan atau dibunuh atau dikosongkan dalam diri Yesus Kristus, tetapi semuanya itu dianggap oleh Yesus nothing di dalam dirinya. Namun ketiga elemen ilahi tersebut tetap ada di dalam diri Kristus, yaitu bahwa dia tetap sebagai Allah dan manusia sejati. Dengan demikian terjadi beberapa hal dalam kenosis tersebut. Nah, ada 3 hal yang ingin saya cantumkan, yaitu yang pertama, keputusan Yesus sendiri untuk tidak memperhitungkan reputasinya sebagai Tuhan atau kenosis tidak dipaksa oleh Bapa dan Roh Kudus atau malaikat atau oknum lain. Yang kedua, terjadi penambahan sifat kemanusiaan sejati tanpa dosa dalam diri Yesus Kristus.
di mana sifat kemanusiaan tersebut tidak Yesus miliki sejak kekekalan lampau hingga inkarnasi. Bedakan dengan konsep antropomorfisme. Nah, yang ketiga, Yesus mati bukan kealahannya, tetapi kemanusiaannya. Nah, kesimpulannya dari tanggapan saya ini, yang pertama adalah kenosis bukan pembunuhan nyawa atau keilahian Yesus atau pengosongan memori seperti yang diajarkan oleh Pak Erastus, tetapi itu adalah sebuah keputusan yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun kecuali hanya oleh Yesus sendiri, yaitu walaupun sebagai Tuhan tapi ia rela menjadi manusia hina untuk menebus dan menyelamatkan saya dan saudara sekalian. Yang kedua, saat kenosis Yesus tetap Tuhan dan manusia sejati. Yang ketiga, Yesus tidak pernah mati 2 kali. Untuk itu, mari kita melayani Dia dengan sekuat tenaga dan seluruh potensi karunia dan talenta yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita gunakan dengan baik untuk memuliakan Dia. Nah, itu tanggapan saya untuk ajaran Pak Erastus Sabdono. Nah, selanjutnya saya mau memberikan penjelasan atau memberikan peringatan kepada para pengikut atau para pendengar khotbah-khotbah dari Pak Erastus Sabdono. Kita tahu bahwa Pak Erastus Sabdono ini sudah banyak sekali ajaran-ajarannya yang salah, bahkan itu menyesatkan semua orang. Dan itu juga adalah salah satu cara orang lain di luar sana, di luar kekristenan, sehingga mereka tidak masuk di dalam kekristenan, tidak mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena mereka melihat adanya banyak penyesatan-penyesatan, pendeta-pendeta yang menyesatkan seperti ajaran Pak Erastus Sabdono ini. Nah, ada beberapa ayat firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada para pengikut dan para pendengar setia dari khotbah Erastus Sabdono yang terdapat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-13 sampai 14. Saya bacakan 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 13 sampai 14. Demikian, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saya ulangi, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, pastinya saudara-saudara sekalian suka sekali mendengarkan khotbahnya Pak Erastus Sabdono ini yang sangat baik. Memang khotbah-khotbahnya sangat baik, akan tetapi pada dasarnya teologinya atau doktrinnya itu sangat menyesatkan sekali. Nah, jangan heran dengan itu. Alkitab telah memberikan penjelasan bagi kita bahwa iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Sebaik apapun khotbahnya atau ajarannya tentang moral, tentang etika, tentang karakter, tetapi kalau dasarnya telah salah, maka itu semuanya akan menjadi sia-sia, akan menyesatkan semuanya itu. Nah, demikian tanggapan saya dan berkat yang ingin saya bagikan kepada saudara-saudari sekalian. Kiranya kita terus berhati-hati untuk mendengarkan khotbah-khotbah bahkan ajaran-ajaran yang seperti ini supaya kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang dikasihi.